Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Fahriau bersama rekan-rekan lainnya. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai website security guna untuk memenuhi tugas sistem keamanan informasi dari Bapak Muhammad Reza Fahlevi, MCS. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian tahu nggak terkait website security? Mau tahu kelanjutannya dan apa jenis-jenis dari website security? Tonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke web security, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas oleh saya beserta rekan-rekan saya. Yang pertama mengenai pengertian dan fungsi web security, yang kedua ada jenis-jenis web security, ada perbedaan penetration testing dan vulnerability assessment, ada penetration testing tools dan vulnerability assessment tools, ada jenis-jenis penetration testing, dan terakhir ada jenis-jenis vulnerability assessment. Nah, rekan-rekan, sudah tahu belum bahwa web security itu merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi situs web, website, dan aplikasi website dari ancaman yang dapat merusak integrasi, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap serangan seperti serangan DOS, serangan SQL injection, serangan forced site, scripting atau XSS, serangan Brutal Force, dan serangan malware. Nah, pada dasarnya bahwa web security ini adalah hal yang sangat penting karena melibatkan data sensitif pengguna seperti informasi pribadi, ada juga data keuangan, ada informasi bisnis. Jika web security ini tidak terjaga dari hal dapat mengakibatkan pencurian identitas, kebocoran data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, web security ini merupakan tanggung jawab besar yang harus diambil serius oleh semua pihak situs website dan pengguna internet. Salah satu contoh yang kita bisa ambil dalam hal web security ini adalah kebocoran data BSI. Nah, ada lagi website KPU. Nah, itu tuh memang website KPK. Nah, itu memang salah satu contoh yang memang harus di Indonesia salah satunya bisa terbuka terhadap keamanan website ini. Berikutnya, alasan penting dari website security. Yang pertama yaitu menjaga keamanan data customer. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini data keamanan customer itu sangatlah penting. Jadi, supaya data-data dari customer tidak dijual di black market. Yang kedua yaitu mendukung kredibilitas sebagai perusahaan yang terpercaya. Yang ketiga yaitu mencegah terhentinya penjualan. Yang keempat mencegah malware berbahaya. Dan yang terakhir memberikan jaminan kompetitif. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang fungsi web security dan jenis-jenis dari web security. Fungsi pertama adalah perlindungan data. Fungsi utama dari web security adalah melindungi data pengguna, termasuk melindungi informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan yang diinput oleh pengguna saat berinteraksi dengan situs web. Web security melibatkan enkripsi data yang dikirim antara pengguna dengan situs web, sehingga mencegah penyalahgunaan atau pencurian data oleh pihak yang tidak berkenan. Fungsi kedua yaitu mencegah serangan. Web security berfungsi untuk mencegah berbagai jenis serangan yang dapat mengancam situs web, termasuk DDoS, serangan SQL injection, serangan XSS, serangan brute force, dan serangan malware. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti firewall, pemindahan keamanan, dan pembaruan perangkat lunak yang teratur, situs web ini dapat terlindung dari serangan-serangan tersebut. Fungsi yang ketiga adalah menjaga ketersediaan. Fungsi penting lain dari web security adalah menjaga ketersediaan situs web. Serangan DDoS dapat menyebabkan situs web tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Dengan menggunakan alat dan teknik keamanan yang tepat, seperti penerapan firewall dan manajemen lalu lintas, situs web dapat tetap tersedia dan berfungsi dengan baik bahkan pada saat menghadapi serangan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah kepercayaan pengguna.
Salah satu fungsi yang paling penting dari web security ini yaitu membangun kepercayaan pengguna terhadap situs web. Dengan memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat, pengguna akan merasa lebih aman dan dalam berinteraksi dengan situs web dan memasukkan informasi pribadi mereka. Hal ini berdampak positif pada reputasi dan integritas situs web, serta meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari web security. Yang pertama sebagai alat pengujian kotak hitam atau black testing box, kedua sebagai alat atau fuzzing tools, ketiga sebagai alat pengujian kotak putih atau whiteboard testing, keempat sebagai firewall aplikasi web atau web app firewall WAF. Selanjutnya adalah pemindai keamanan atau kerentanan. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat peretas kata sandi atau password hack tools, dan yang terakhir sebagai kemungkinan ancaman atau possible threat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan penetration testing dan vulnerability assessment. Penetration testing atau yang biasa disebut dengan pen testing dan vulnerability assessment adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem keamanan informasi. Berikut ini adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, penetration testing. Penetration testing adalah pendekatan yang proaktif untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dengan mencoba mengeksploitasi kelemahan tersebut untuk menilai sejauh mana sistem itu rentan terhadap serangan sebenarnya. Yang kedua, penetration testing melibatkan upaya nyata untuk mengeksploitasi kelemahan dan mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem, sehingga pengetahuan tentang serangan dan teknik penyerangan yang sebenarnya sangat penting. Selanjutnya, penetration testing biasanya dilakukan oleh tim yang terlatih dan memiliki keahlian dalam hacking etis. Yang terakhir, hasil dari penetration testing adalah laporan yang berisi detail tentang kerentanannya yang ditemukan beserta rekomendasi untuk perbaikan. Lalu kita akan membahas tentang vulnerability assessment. Vulnerability assessment adalah pendekatan yang lebih pasif yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem tanpa mencoba mengeksploitasi kelemahan tersebut. Yang kedua, vulnerability assessment lebih fokus pada pemindaian dan identifikasi kelemahan yang mungkin ada dalam sistem. Ini dapat mencakup pemindaian port, analisis konfigurasi, dan pemindaian perangkat lunak untuk mencari kerentanan yang sudah dikenal. Yang ketiga, biasanya dilakukan oleh alat otomatis atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menilai kerentanan dalam sistem. Yang terakhir dari vulnerability assessment, hasilnya adalah daftar kerentanan yang ditemukan beserta informasi tambahan tentang kerentanan tersebut. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini adalah dalam pendekatan aktif versus pasif dalam mengidentifikasi dan menilai kelemahan. Penetration testing lebih menekankan pada upaya nyata untuk mengeksploitasi kerentanan, sedangkan vulnerability assessment lebih berfokus pada mengidentifikasi kerentanan tanpa upaya eksploitasi. Keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda dan seringkali digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran komprehensif tentang keamanan sistem. Penting untuk diingat bahwa baik penetration testing maupun vulnerability assessment adalah bagian penting dari praktik keamanan informasi yang holistik, dan keduanya harus digunakan untuk memitigasi risiko dan menjaga sistem agar tetap aman. Sekian, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan terkait vulnerability assessment tools, yang dimana vulnerability assessment tool adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu organisasi dalam melakukan pemindaian dan identifikasi kerentanan dalam sistem, jaringan, dan perangkat lunak. Berikut beberapa alat atau penggunaan tools terhadap vulnerability assessment. Yang pertama itu adalah Nessus, yang dimana Nessus adalah satu alat vulnerability assessment yang paling terkenal dan banyak digunakan. Ini menawarkan pemindaian berbasis agen dan berbasis agen untuk mengidentifikasi kerentanan di sistem, jaringan, dan perangkat lunak. Yang kedua adalah OpenVAS atau Open Vulnerability Assessment System, yang dimana merupakan alat sumber terbuka yang menyediakan layanan pemindaian kerentanan dan manajemen kerentanan. Hal ini adalah
alternatif gratis yang kuat untuk Nessus. Yang ketiga adalah Qualys Vulnerability Management, yang dimana menyediakan berbagai alat pemindaian dan manajemen kerentanan berbasis cloud yang membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan dalam infrastruktur mereka. Dan yang keempat ada Rapid7 Expose. Produk ini dibuat dari Rapid7 yang digunakan untuk melakukan pemindaian kerentanan dan manajemen kerentanan. Ia memiliki fungsi dengan layanan lain yang ditawarkan oleh Rapid7. Yang kelima, Akunetics. Akunetics ialah alat yang fokus pada pemindaian aplikasi web. Ini membantu mengidentifikasi terhadap kerentanan keamanan di situs web dan aplikasi web dengan memeriksa masukan yang dapat dieksploitasi. Yang keenam ada OpenSCAP, yaitu Security Content Automation Protocol, yang dimana merupakan standar yang digunakan untuk pemindaian dan manajemen kerentanan. Yang ketujuh ada Retina Network Security Scanner. Alat ini dikembangkan oleh BeyondTrust dan digunakan untuk pemindaian kerentanan dan manajemen kerentanan. Yang kedelapan adalah Nexpose, yaitu alat yang dikembangkan oleh Rapid7 yang digunakan untuk pemindaian kerentanan, manajemen kerentanan, serta analisis risiko. Yang kesembilan ada Tenable.io, yaitu solusi berbasis cloud dari Tenable yang menyediakan pemindaian kerentanan dan manajemen kerentanan untuk infrastruktur organisasi. Dan yang terakhir yang ke-10 ialah Aqua Security, yang dimana alat ini merupakan fokus pada pemindaian kerentanan dalam kontainer dan lingkungan berbasis wadah. Setiap alat vulnerability assessment memiliki keunggulan dan fitur yang berbeda, dan pilihan alat tergantung pada kebutuhan dan anggaran organisasi masing-masing. Penting untuk memilih alat yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan keamanan spesifik. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas terkait tentang penetration testing tools, yang dimana hal penetration testing tool ini terdapat ada 11 indikator. Yang pertama mungkin adalah Metasploit, yang dimana Metasploit ini adalah platform pen testing yang komprehensif dan sering digunakan oleh profesional keamanan. Yang kedua, Nmap atau Network Mapper, yang dimana merupakan alat pemindaian jaringan open source yang membantu dalam mengidentifikasi perangkat dan servis yang aktif di jaringan, serta menganalisis kerentanan yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu adalah Wireshark, yaitu merupakan analyzer paket jaringan yang dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan. Yang keempat ada Burp Suite, yang dimana merupakan alat yang populer untuk pengujian penetrasi aplikasi web yang memungkinkan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan dalam aplikasi web, termasuk SQL injection. Yang kelima ada Hydra, yang dimana Hydra ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan serangan kekuatan atas kata sandi password atau password cracking dengan mencoba berbagai kombinasi kata sandi. Yang keenam ada John the Ripper, yaitu merupakan alat password cracking yang digunakan untuk menguji kekuatan kata sandi dengan menguraikan kata sandi hash. Yang ketujuh adalah Aircrack-Eng. Aircrack-Eng adalah alat yang digunakan untuk menguji penetrasi jaringan nirkabel atau Wi-Fi dengan melakukan serangan terhadap protokol keamanan Wi-Fi seperti WAP dan WPA atau WPA2. Yang kedelapan ada OWASP atau Z Attack Proxy, merupakan alat sumber terbuka yang digunakan untuk pengujian penetrasi aplikasi web dan merupakan proyek dari organisasi keamanan aplikasi web. Yang kesembilan ada SQL Map. SQL Map adalah alat otomatis untuk mengeksploitasi dan menguji kerentanan SQL injection pada aplikasi web dan basis data. Yang ke-10 ada Beef, yaitu Browser Exploitation Framework, yang dimana merupakan kerangka kerja yang fokus pada eksploitasi browser. Ini digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam browser pengguna. Dan yang terakhir, yang ke-11 yaitu Dearbuster, merupakan alat untuk mengidentifikasi direktori dan berkas tersembunyi dalam aplikasi web dengan cara menguji berbagai nama file dan direktori. Setiap alat pen testing memiliki gunaan dan faktor yang berbeda. Pemilihan alat tergantung pada jenis pengujian penetrasi yang akan dilakukan dan lingkungan yang akan diuji.
Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai penetrasi testing tools dan juga vulnerability assessment tools. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penetrasi testing. Yang pertama ada gray box testing, yang kedua ada black box testing, dan yang ketiga ada white box testing. Kita menjelaskan mulai dari yang pertama yaitu gray box testing. Apa sih gray box testing ini? Gray box testing adalah jenis uji coba pertama yang dilakukan dengan memberikan informasi terbatas tentang sistem yang akan diuji. Pentester atau yang akan mencoba untuk menemukan celah atau kerentanan dengan informasi tersebut. Dengan kata lain, mereka akan berperan sebagai seorang hacker dengan sedikit informasi tentang celah sistem keamanan yang memungkinkan. Yang kedua ada black box testing. Black box testing ini merupakan uji coba tanpa memberikan informasi apapun. Dan kepada pentesternya tentang server yang akan diuji. Jadi, seorang pentester akan berusaha mencari celah memungkinkan untuk disusupi tanpa tahu informasi apapun tentang server tersebut. Berbeda dengan jenis sebelumnya di mana pentester sudah tahu sedikit mengenai informasi sebuah sistem perangkat sehingga lebih mudah dalam melakukan aksinya. Yang terakhir yaitu white box testing, di mana jenis testing ini dilakukan dengan memberikan informasi lengkap tentang server yang akan diuji coba. Seorang pentester akan diberikan informasi mengenai sumber kode, infrastruktur jaringan, hingga short kode sebuah sistem. Dari informasi tersebut, pentester akan memakainya untuk mencari dan menemukan celah-celah dalam sistem keamanan. Dengan begitu, perusahaan bisa segera mengetahui apa yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu contohnya bisa dilihat dari gambar ini. Berikutnya yaitu jenis-jenis vulnerability assessment. Yang pertama mengenai external assessment, di mana external assessment ini adalah proses vulnerability assessment yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen terhadap sistem, jaringan, atau aplikasi yang berada di luar organisasi. External assessment ini biasanya dilakukan oleh perusahaan keamanan cyber atau penyedia jasa keamanan cyber yang memiliki keahlian dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan assessment secara eksternal. Berikutnya yaitu internal assessment. Internal assessment ini merupakan proses vulnerability assessment yang dilakukan oleh tim keamanan sistem di dalam organisasi terhadap sistem jaringan atau aplikasi yang ada di dalam organisasi. Berikutnya ada wireless assessment, di mana wireless assessment ini adalah proses mengkaji variabel yang mempengaruhi keamanan dan fungsi instalasi nirkabel saat ini, seperti titik akses nirkabel yang ada dan bagaimana mereka diatur di lingkungan Anda. Berikutnya ada social engineering atau biasa kita disebut dengan network assessment, adalah proses vulnerability assessment yang fokus pada jaringan yang terhubung dengan sistem atau aplikasi. Social engineering atau network assessment biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan atau celah keamanan yang ada pada jaringan seperti firewall, ada router, switch, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah application dan database assessment. Application dan database assessment ini merupakan proses vulnerability assessment yang fokus pada aplikasi dan juga database yang dijalankan pada sistem. Application assessment dan database assessment biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan atau celah keamanan yang ada pada aplikasi database seperti aplikasi website, aplikasi mobil, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu physical security assessment, di mana physical assessment ini adalah proses vulnerability assessment yang fokus pada kerentanan atau celah keamanan yang ada pada aspek fisik sistem, jaringan, ataupun aplikasi.
Physical assessment biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan atau celah keamanan yang ada pada perangkat keras seperti server, router, switch, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis penetration testing dan juga vulnerability assessment. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai website security. Pada intinya, website security itu merupakan alat untuk mengatasi keamanan website dari peretas dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Website security ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah penetration testing dan juga vulnerability assessment. Nah, kita sudah di penghujung dari penjelasan mengenai website security. Nonton terus ya video selanjutnya. Bye-bye!